Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih dapat diberi kesempatan untuk berkumpul dan duduk bersama di ruangan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 21 Pulau. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 21 Pulau. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi dan menyampaikan pengalaman saya pada CGP Angkatan 9 Modul 1.4, yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Nah, di belakang saya sudah ada slide yang nanti bisa kita saksikan bersama apa itu budaya positif dan apa pengaruhnya kepada kita sebagai pendidik. Kita perhatikan. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di PD SDN Negeri 21 Pulau Unjung. Nah, insya Allah ini akan kita laksanakan kurang lebih 60 menit. Nanti di saat kita sedang melaksanakan kegiatan, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang terkait kepada materi maupun terkait kepada praktek budaya positif, silahkan langsung Bapak Ibu ajukan. Langsung kita bahas. Jika nanti ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab tuntas, maka saya jadikan PR dan kita akan cari jawaban bersama. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, terima kasih. Nah, sedikit saya berpantun dulu pada siang hari ini. Sakit perut jangan ditahan karena banyak makan makaroni. Puji syukur kepada Tuhan kita bertemu di acara ini. Nah, lanjutkan. Nah, ini ice breaking, tebak gambar. Nah, kita akan tebak gambar sebagai ice breaking. Fokus, dilarang berkedip dan perhatikan gambar. Nah, gambar apakah ini? Penguin, penyu. Nah, ada lagi jawaban lain? Kita lihat dulu. Nah, apakah benar tebakan Bapak Ibu? Jawabannya tuh dia. Sesuai atau tidak tadi? Kita lanjut. Tanda kepala penguin. Nah, kira gambar apa itu? Dicurigakan. Badannya gajah, kepalanya gajah. Kita jawabannya sudah ada. Mari kita saksikan. Apakah itu? Tereng. Nah, itu jawabannya. Gajah berkepala bebek. Soal terakhir. Fokus. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ada tari tambang, bagus Pak Kepala. Ada SIM, ada lagi. Apa itu? Kira-kira. Bumi. B-nya diganti dengan P. Nah, B-nya diganti dengan P. Terus SIM-nya ke. Ada tari tambang. Kira-kira apa itu? Coba kita analisa gambarnya dulu. Kira-kira jawabannya apa ya? Tarik kesimpulan. Apakah ia benar tarik kesimpulan? Nah, kita perhatikan dulu. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan tersenyum manis dulu. Oke.
Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sudah merasa rileks di siang hari yang panas ini? Sudah ya, bisa kita lanjutkan. Nah, apakah itu budaya positif? Budaya positif adalah budaya baik, penerapan sikap-sikap baik yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Apa saja budaya positif itu? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Empat, motivasi perilaku manusia. Lima, posisi kontrol guru. Enam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nah, dari semua yang sudah ada di sana sebagai budaya positif, kita akan buka satu persatu. Lalu kita akan berbagi juga bagaimana cara penerapannya di dalam kelas. Nah, kita lanjutkan. Nah, silakan saksikan video saya. Ini perlombaan yang seru sekali, itu di bawah 17-an audiennya. Dari video yang saya tayangkan tadi, itu kira-kira Bapak Ibu, apa makna yang bisa kita ambil untuk pembelajaran kita di dalam kelas? Ayo Bapak Ibu, kira-kira dari video tadi ada permainan atau perlombaan. Nah, kira-kira apa kaitannya dengan pembelajaran kita dalam kelas video tadi? Ya, silahkan Bu Lis, kira-kira apa Bu? Iya. Pak Udin, kira-kira apa Pak Udin? Nah, pas. Nah, dari video yang saya tayangkan tadi, itu bisa kita ambil atau kita kaitkan dengan pembelajaran kita dalam kelas. Artinya apa? Kita akan sering menilai anak-anak kita itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, kita lihat tadi setelah lomba masuk lumpur keluar tinggi umbunya. Kita kira pemenangnya adalah si Pink tadi. Nah, ternyata setelah disemprot air bukan si Pink. Ternyata si Putih. Nah, kita masih menduga-duga si Putih. Setelah disemprot air lagi, ternyata pemenangnya adalah si kecil, bukan si besar Pink tadi. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran kita di kelas? Kita juga sering melakukan kesalahan seperti itu, Bapak Ibu, dalam kelas. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita sering menilai anak ini salah. Kenapa sih kamu selalu melakukan kesalahan? Nah, padahal kita belum mengenal anak tersebut dengan baik. Kita belum mengerti sebenarnya apa yang menjadi potensi dalam diri anak kita. Nah, dari sana kita mulai beranjak. Nah, itulah yang saya dapatkan dari pengalaman sebagai CGP. Saya sebagai pendidik dituntut, bukan hanya saya tapi kita semua, dituntut untuk memahami dulu apa sih karakteristik anak kita. Nah, dari situ kita beranjak untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah kita tahu karakter anak itu masing-masing, baru kita kelompokkan. Ternyata anak ini tergolong anak yang aktif, anak kinestetik istilahnya. Kita kelompokkan ada berapa orang dalam kelas tersebut. Terus yang kedua, ternyata anak ini tergolong anak yang visual, yang suka dengan melihat dengan gambar. Nah, itu kita kelompokkan juga satu.
Terakhir, ada anak tuh yang suka dengan gaya belajar mendengar. Kita kelompokkan juga dengan audio, kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan seperti itu, baru kita bisa menilai, oh anak kinestetik itu ternyata pembelajarannya harus seperti ini, anak audio harus seperti ini, dan anak visual harus seperti ini. Nah, kita tidak bisa menerapkan anak kinestetik itu pembelajarannya harus sama dengan anak-anak audio. Nah, kejadiannya nanti seperti pada video, kita belum paham, kita hanya menduga, ternyata salah juga kita selama ini. Nah, kita lanjutkan dengan perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Setelah mendapatkan bekalan, itu masuk ke dalam sini, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan posisi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu tadi disesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Tidak bisa kita menggunakan gaya belajar kita. Anak-anak, dengar, fokus sekarang. Tidak bisa kita lakukan seperti itu karena kita sudah belajar tadi, yaitu bahwa dugaan kita belum tentu benar. Nah, terus kita lanjutkan, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu menuntut kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai fasilitator yang memfasilitasi anak-anak kita untuk belajar mandiri, berkolaborasi, religi, bekerjasama, dan masih banyak tuntutan-tuntutan lain agar anak kita menjadi pelajar yang mandiri. Istilahnya, motivasi yang tampil pada anak kita itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan lagi berasal dari luar. Kalau masih kita perintah, masih kita ingatkan, berarti motivasinya berasal dari luar dirinya. Sedangkan kalau motivasinya berasal dari dirinya sendiri, maka itu semua bisa diwujudkan dengan sesuai apa yang mereka inginkan, sehingga muaranya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kita lanjut. Nah, kita bandingkan sekarang paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kontrol. Kita sebagai guru adalah orang yang memegang kontrol penuh terhadap anak-anak kita. Nah, kontrol di sini adalah kita yang akan mengarahkan kemana muaranya anak kita. Kita lihat dulu stimulus respon tentang dunia. Yang pertama, realitas, kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita itu sama dan bisa kebutuhan kita itu berbeda. Mana yang kebutuhan kita sama? Kita sama-sama dalam kelas anak-anak kita membutuhkan ilmu. Dan kebutuhan itu berbeda. Tidak semuanya dibutuhkan oleh anak kita. Nah, terus ada lagi, semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori yang kedua yaitu teori stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol tentang dunia yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mereka punya pendapat masing-masing. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya. Sedangkan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya.
Pada teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Tidak ada yang kalah pada teori kontrol. Artinya, pada teori kontrol ini kita lebih bijaksana lagi. Kita memandang permasalahan bukan dari sudut pandang kita sendiri, tapi kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, apa maksudnya penerapan ini dalam kelas? Ketika ada nanti kesalahan yang terjadi pada anak didik kita, kita tidak langsung menilai bahwa kesalahan itu merupakan hal yang fatal, tapi kita balikkan lagi dari sudut pandang mereka bahwa apa alasan mereka melakukannya dan bagaimana jalan keluar yang akan kita ambil saat kita membimbing. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Ibu Umi. Mengenai teori kontrol tadi kan ada penghukum, ya kan, ada pemantau. Terus itu dari tiap teori kontrol ini mana yang harus kita gunakan terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan kepada anak. Ya. Terus atau memang dia beriringan atau bagaimana? Terima kasih pertanyaannya Bu Umi. Teori kontrol ini nanti banyak, ada 5 macam. Nanti kita temukan setelah ini. Namun pertanyaannya sudah muncul hari ini. Sekarang alhamdulillah kita selesaikan dulu pertanyaannya biar nanti berjalan tidak ada masalah. Nah, benar yang dikatakan Bu Umi, ada 5 teori kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, teori mana yang akan kita gunakan? Idealnya sebagai guru yang benar-benar berpihak pada murid, idealnya kita menggunakan teori sebagai manajer, karena di sana kita akan menemukan solusi dari masalah yang sudah ada. Namun kita kembali lagi kita ke fokus masalahnya. Nah, jika masalahnya itu kita golongkan sebagai masalah, sebagai pelanggaran yang tergolong cukup berat, mungkin sebagai manajer kita tidak bisa mengambil keputusan di sana. Artinya, jika kita ambil posisi kita sebagai manajer, maka tidak ada perubahan yang tampak di sana. Mungkin kita bisa mengambil sebagai pemantau atau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, menurut saya penggunaan itu kita sesuaikan dengan kasus yang ada. Nah, penggunaan itu disesuaikan dengan kasus yang ada. Tapi balik lagi, tetap idealnya adalah posisi sebagai manajer. Apa itu? Nanti kita lihat di bagian setelah ini. Ya Bu Umi. Oke, lanjut. Terima kasih. Nah, kita lihat lagi disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, disiplin positif ini adalah sebuah budaya yang harus kita ciptakan di dalam kelas, yaitu menerapkan suatu disiplin tanpa ada hukuman dan tanpa ada reward hadiah. Berarti disiplin ini kita ciptakan, kita buat motivasinya dari dalam dirinya.
Contoh, ketika anak kita tidak membuat tugas. Nah, seringkali langsung kita memberikan konsekuensi. Nah, konsekuensi adalah bentuk lain dari hukuman. Nah, itu idealnya tidak lagi kita lakukan. Atau ketika nanti kita meminta kepada anak kita untuk mengerjakan sesuatu dan pengerjaannya sempurna, secara tidak sadar kita mengiming-imingi anak kita hadiah. Nanti siapa yang selesai dulu, anak ibu bisa mengambil permen yang berada di atas meja ibu. Jadi motivasi yang mereka lakukan adalah mendapatkan hadiah atau iming-iming. Nah, ini sebisa mungkin tidak lagi kita laksanakan, karena disiplin positif mengajarkan kita anak berbuat dengan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya? Bagaimana Pak Ibu? Pas? Lanjut, oke. Nah, disiplin positif ini ternyata mempunyai dua filosofi. Yang pertama diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan murid memiliki disiplin dari diri maupun dari luar dirinya. Sedangkan Diana Gozen dalam bukunya Restitution School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dari kedua pendapat tersebut, dapatlah kita ambil kesimpulan, yaitu bahwa murid memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa maksudnya? Dengan menyadari bahwa disiplin perbuatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai aturan, maka siswa sudah menerapkan disiplin positif pada dirinya sendiri tanpa ada pengaruh dari luar. Artinya, dia melaksanakan melalui dari motivasi dirinya sendiri. Dia dengan sadar melakukan tanpa ada paksaan maupun hadiah yang diiming-imingi oleh kita sebagai guru. Nah, kita kan sering ketemu anak-anak kita itu kasusnya dalam kelas, kalau tidak ada kita sebagai gurunya, dia akan bertindak semaunya. Nah, artinya kalau masih terjadi seperti itu di kelas, berarti disiplin positif belum terwujud dalam kelas kita. Nah, untuk itu sebagai refleksi kita, marilah kita melakukan hal-hal atau mencontohkan nilai-nilai apa saja yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Baik itu nilai-nilai saat dalam pembelajaran maupun nilai-nilai di luar pembelajaran. Nah, dari disiplin positif ini kita akan beralih. Sebelum beralih, masih ada yang mengganjal atau ada pertanyaan atau ada saran? Ya, silakan Ibu Umi. Itu mengganjal soalnya itu kan terjadi. Ya, silakan. Menurut awak bertanya pada diri kita, bagaimana pendapat dulu? Ini kan ada motivasi tadi kan, motivasinya ada dua, intrinsik dengan ekstrinsik. Intrinsik ini adalah motivasi dari anak sendiri yang akan ditumbuhkan oleh anak, sedangkan intrinsik itu motivasi dari luar. Nah, bagaimana cara menumbuhkan, sedangkan sebagian besar anak kita hanya menggunakan motivasi ekstrinsik, pengaruh dari luar. Contoh nih, untuk maju ke depan ini ada permen, itu kan tadi yang kata dulu tadi, ambil permen, nanti dia itu dengan adanya motivasi dari luar tadi, maka anak baru mau, dia belum kesadaran diri, sedangkan kita ingin menumbuhkan untuk
budaya positif, disiplin positif ini harus dari kesadaran, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Nah, bagaimana yang awak tanyakan dulu, bagaimana cara mengembangkan motivasi intrinsik pada anak itu gitu. Soalnya ini kita berbagi sharing gitu, soalnya karena sebagian besar anak kita banyak menggunakan motivasi X dari luar gitu. Boleh? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya sehingga kita jadi semangat di siang ini ya Bapak Ibu. Saya akan berusaha menjawab bagaimana cara menumbuhkan motivasi di dalam diri anak tersebut. Nah, yang selama ini kita lakukan Bapak Ibu, kita di kelas itu membuat sebuah aturan kelas, benar atau tidak? Ya, peraturan kelas kita buat, di mana setiap peraturan nanti jika ada pelanggaran maka di sana ada konsekuensi atau hukuman, benar atau tidak? Benar, setuju ya. Nah, kita akan menanamkan konsep itu atau penanaman itu berasal dari dalam anak kita sendiri tanpa ada dari luar. Untuk itu kita merubah dari peraturan kelas, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Apa sih bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Nanti kita akan temukan di slide berikutnya. Namun sebelum ke slide berikutnya, saya akan paparkan sedikit. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang kita buat bersama, di mana keyakinan itu merupakan hal-hal yang universal, mudah diingat, diyakini, dan tidak ada konsekuensi dari pelanggaran yang akan dilakukan atau yang terjadi nantinya. Nah, bagaimana cara membuatnya nanti? Nah, kita temukan di bagian berikutnya. Untuk itu, Bu Umi, sabar dulu sebentar ya Bu Umi. Oke, terima kasih. Bagaimana? Kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, sepertinya kita butuh tepuk dulu supaya semangat dulu. Oke. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1, siang tepuknya 2, malam tidak ada tepuk. Salah. Oke. Malam dah siang. Iya, malam sudah tidur, tepuk wek tambah Almira. Oke, siang. Nah, ternyata tak fokus. Siang 2, Pak Ibu, pagi 1. Oke. Pagi, malam masih tidak fokus. Ketahuan, butuh kopi ya Kak. Nah, tuh kita fokus. Jadi kita ulang lagi. Pagi, malam. Nah, ini yang saya mau. Walaupun cuaca panas siang hari, tapi insya Allah kegiatan kita ini sangat bermanfaat untuk kita terapkan dalam kelas, ya Pak Ibu. Nah, kita lihat di sana makna nilai-nilai kebajikan, makna kontrol menurut William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan. Ini sering kali kita laksanakan. Nah, adakah yang salah di sana? Adakah yang salah di sana kira-kira? Nah, adakah yang salah di sana? Yang salah tidak ada, tapi yang kurang tepat ada. Nah, karena di sana masih ada kata paksaan atau memaksa. Nah, terus membuat orang merasa bersalah.
ini akan menurunkan mental atau merusak mental kepada anak kita. Jadi sebisa mungkin kita hindari hal-hal yang demikian. Harus masukin, harus nampak di kamera. Nah, kita lanjut ya. Kita sebelum masuk ke teori kontrol, kita harus ingat dulu selain kebutuhan fisiologi, kebutuhan fisiologi itu bukan minum, nah, dan sebagainya. Kalau tidak, ya begitulah kira-kira. Nah, itu dia. Selain kebutuhan fisiologi tersebut, ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Bukan hanya saja kita, tapi peserta didik kita juga membutuhkan nih. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang 5 ini, jika salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi, baru salah satu saja Bapak Ibu sudah bermasalah. Nah, artinya apa? Dalam penerapannya di kelas, ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi salah satunya, anak akan muncul permasalahan. Nah, contoh, nih, ya Pak. Kami lihat pagi ini tumbuhan. Anak itu, ya bagus. Nah, dari 5 dasar penguasaan kebutuhan itu, salah satu saja tidak terpenuhi, itu sudah menimbulkan masalah. Apalagi kelima-limanya tidak terpenuhi dan kita sebagai pendidik tidak menyadari anak kita itu ternyata kurang kasih sayang. Sudah di rumah kurang kasih sayang, mungkin adiknya banyak, mungkin orang tuanya yang bekerja, atau mungkin yang tinggal tidak dengan orang tuanya. Sampai di sekolah dia berharap Pak Bu mendapat kasih sayang dari orang tua kedua, yaitu kita sebagai pendidik. Ternyata itu juga tidak didapatkan. Akhirnya muncullah permasalahan yang akan timbul. Dia akan mencari perhatian kita, dia akan menyibukkan dirinya membuat masalah karena dia butuh kasih sayang. Nah, itu dia. Jadi sebelum kita marah, sebelum kita melihat dia salah, kita harus menggunakan media dulu. Apakah kebutuhan dasarnya sebagai manusia anak kita sudah terpenuhi atau belum? Contoh, kebutuhan bertahan hidup. Ternyata anak kita belum makan pagi, kita paksa. Nah, apa yang terjadi? Tetap tidak bisa karena kebutuhan bertahan hidupnya tadi dia belum makan. Bagaimana dia bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan jika kebutuhannya belum terlaksana? Begitu juga dengan kebutuhan kesenangan. Mungkin di rumahnya hanya ada kesedihan-kesedihan, sampai di sekolah kita paksa juga dengan kesedihan, hukuman segala macam, harus begini, harus begitu menurut kita. Akhirnya dia akan memberontak. Nah, jadi sebagai pendidik sebaiknya kita kenali dulu apakah seluruh siswa kita sudah terpenuhi kebutuhannya atau belum. Nah, ini merupakan tugas kita yang mungkin awal-awalnya mungkin terasa berat, tapi kalau kita laksanakan seiring dengan waktu berjalan, mungkin kita lebih memahami dan ini tidak lagi merasa beban dalam pekerjaan kita. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Goosen. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ini cenderung kita lakukan. Kita melaksanakan tugas untuk menghindari hukuman. Supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah, sebaiknya kita laksanakan. Nah, benar atau tidak? Ya, itu kita sebagai orang dewasa. Begitu juga dengan anak didik kita. Dia biasanya melakukan perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Agar dapat hadiah dari guru, mereka akan rela melakukan tugasnya. Nah, ini motivasi berasal dari luar juga. Yang ketiga, untuk menjadi
Orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita inginkan pada poin ketiga, yaitu motivasi dari dalam dirinya, bukan dari luar, bukan atas sesuatu, hukuman, bukan juga hadiah. Jadi poin ketiga inilah yang akan kita terapkan nanti pada saat pembelajaran. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau ada masukan, Pak Ibu? Pas, kita lanjut. Nah, ya, silahkan Bu ya. Jadi ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama menurut Diana Monica yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Saya kurang paham di sini. Kita untuk dituliskan. Terima kasih Bu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah perilaku ini muncul untuk menghindari seperti itu. Nah seperti tadi yang sudah kita bahas, kita membuat peraturan kelas dengan konsekuensi. Contoh, jika anak ibu terlambat, nah maka nanti anak ibu akan dapat hukuman membersihkan area taman selama 1 jam pembelajaran. Nah, dari sana muncullah penerapan dalam pikiran anak kita. Apa itu? Saya tidak akan terlambat, saya takut terlambat karena saya tidak mau membersihkan taman. Di taman itu ada semut, ada ular, ada binatang-binatang yang mengerikan. Nah, karena ada seperti itu dan juga ada nanti rasa malu ditertawakan oleh teman sekelas. Rasanya tidak nyaman. Hukumannya adalah membersihkan taman. Dari rasa yang tidak nyaman dan hukuman tersebut, akhirnya siswa kita atau peserta didik kita bergegas untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Karena dia takut sekali, rasanya pasti tidak enak dilihat semua orang karena kita bersalah. Demikian saja Bu Yen, bagaimana? Atau kita minta dari Bapak Ibu yang memiliki pandangan lain dari yang poin nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Bapak Ibu, bagaimana? Pas? Lanjut, pas. Oke. Kopinya juga pas ya Pak Bu. Nah, terima kasih. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita masuk tadi ke apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Apakah ketiganya sama? Ataukah dari ketiganya ini ada hal yang lebih baik? Nah, kita lihat dulu yang hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, peraturan di mana pelanggar akan mendapat hukuman jika dia melakukan pelanggaran. Contoh, anak kita dalam saat pembelajaran tertidur. Itu adalah sebuah peraturan kelas, bahwa tidur di dalam kelas itu merupakan pelanggaran. Nah, kalau kita melakukan hukuman, maka kalau kita memilih hukuman, maka kira-kira apa tindakan seorang guru melihat siswanya tertidur di kelas? Hukuman apa kira-kira yang Bapak Ibu bisa berikan karena anak kita itu sudah melanggar peraturan kelas? Kira-kira hukumannya seperti apa? Tulis. Kira-kira apa? Ya, tulis ya. Nah, terima kasih. Menurut yang sering saya lakukannya, pertama
Di dalam situasi lokal itu kita harus bedakan apa yang kita hadapi. Kita lihat dulu anak itu, bagaimana sifatnya sehari-hari. Jadi kita dekatkan dulu diri kita ke kapalnya. Nah, kita tepuk, kita langsung marah sih. Kita takut itu ada sebabnya karena dia biasa seperti itu. Kita tanya. Kadang dia bilang, malam saya nggak tidur sakit gigi. Akhirnya pendek cerita karena kelas rendah yang saya hadapi, saya suruh cuci muka dulu, baru segar. Lalu saya buat sih. Tetapi Pak, tanya dulu apa permasalahannya. Tetapi anak itu sudah biasa bohong. Kita lihat dari tatap wajahnya, kita tahu bahwa dia berbohong apa jujur. Kalau aku di dalam lokal yang paling berbohong, saya tidak suka. Saya tekankan itu anak. Lebih baik jujur daripada bohong. Kalau anak itu jujur, walaupun menyakitkan, tidak saya inginkan dia jawabannya, saya tidak marahi. Kalau memang dia jujur. Tapi kalau dia berbohong, terus menerus, pintar dia menggali info-info itu, saya memang sering marah. Sekarang saya suruh dia berdiri, lompat 3 kali, duduk. Berdiri, lompat 3 kali, duduk. Saya suruh duduk. Kadang saya buat dia karena sering mengganggu temannya, kasihkan tempat duduk dia. Jangan kita kasih poin untuk teman dia, karena orang lain nanti terpengaruh. Biar dia sendirian, tapi bukan kita benci. Tetap kita tanya. Kalau tadi yang dibilang Nino di dalam pelajaran ngasih pancingan untuk anak supaya siapa yang lebih apa pulang. Aku di lokal itu buat foto anak. Nah, dia mindset kita kan udah tahu kita kotak anak ini sini, yang ini. Kita buat pertanyaan, tapi kita batasi yang bagian ini bisa menjawab. Kasih dulu yang sulit pertanyaan itu juga jawabnya, tapi kalimatnya agak panjang, kita buat berbelit-belit. Siapa yang duluan menjawab, pindahkan gambarmu ke angka 1. Nah, kita pancing dia terus. Nah, itu kalau menurut ibu. Jadi setiap dalam permasalahan, gali dulu dong. Jangan langsung kita polis, walaupun saya garang. Dan berikutnya mungkin ibu sudah lihat saat elus anak itu, sentuh hatinya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu kepada senior kita Ibu Lubis. Nah, kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak ya Ibu sudah berbagi pengalaman kepada kita bersama. Oke, silakan Bu Umi. Sedikit tambahan untuk tadi kan mulainya dari keyakinan kelas dan peraturan. Untuk keyakinan kelas itu setahu yang saya dapat kita berbagi aja. Keyakinan kelas itu tidak ada pakai konsekuensi atau hukuman. Kenapa demikian? Peraturan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat dengan kesadaran anak, dengan kemampuan anak. Itu penekanannya hukum. Terus dalam setiap keyakinan kelas, misalnya katanya tadi tertidur, apa yang dapat itu kita gunakanlah tadi yang kata untuk konsekuensi hukuman, kita pakai restitusi namanya sekarang ini. Restitusi ini itu yang dilakukan Obun tadi. Ditanya dulu sebab akibatnya mengapa anak ini tidur. Kita tidak boleh mengejudge, langsung menghukum atau langsung kasih konsekuensi. Kenapa demikian? Kalau dia seperti itu akan membunuh karakter anak, terus membuat anak merasa tidak nyaman tadi, merasa tidak nyaman karena dia malu, karena tidak nyaman, pokoknya dia malu, membunuh percaya dirinya nanti luntur. Jadi kita cari aja sebab akibat, nanti kita buat hukumannya diganti tidak hukuman, tetapi kita sebut apa yang dia lakukan sesuai peraturan kelas yang telah disepakati, keyakinan bukan peraturan, keyakinan kelas. Misalnya dia tidur, kita ganti nanti tidak tidur di dalam kelas, kata-kata tidak itu diganti dengan aktif di dalam kelas gitu. Nanti secara tidak langsung dia diikuti semuanya sesuai dengan ini. Kamu tadi tidur, berarti kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Seperti itu, Bu. Jadi kita tidak boleh menghukum, tapi kita cari solusinya bersama-sama sesuai kemampuan anak itu gitu. Ya Bu, itu aja. Terima kasih Ibu Umi Putri. Beri tepuk tangan yang meriah dulu Ibu. Nah,
Dari kedua jawaban ibu tadi, ada Ibu Lubis dan ada Ibu Umi, benar pendapat beliau. Yang saya utarakan tadi, kita baru ke hukuman, ternyata kita sudah merembet semuanya, sudah terbuka semuanya. Ya, benar sekali. Apa yang disampaikan oleh Ibu Lubis tadi, yang pertama jawaban beliau adalah termasuk restitusi. Artinya, ketika ada pelanggaran, jangan langsung kita menghukum. Nah, kita selidiki dulu apa penyebabnya dan kita cari dulu bagaimana pelanggaran itu bisa terjadi. Kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Nah, untuk itu solusinya kita kembalikan lagi bagaimana supaya mereka itu tidak lagi tidur dalam kelas. Kita kembalikan lagi ke anak. Nah, itu adalah restitusi ya Bu ya, yang Ibu lakukan yang pertama. Untuk jawaban kedua, Ibu akan melaksanakan anak untuk tepuk, lompat. Nah, itu adalah supaya hilang kantuknya, itu merupakan hukuman karena tanpa kita tanya terlebih dahulu, anak langsung kita nilai ini salah. Nah, kamu harus mendapat hukuman karena kamu salah. Nah, langsung saja tanpa ada pertimbangan segala macam kebenaran ada di PDD, makanya langsung saja anak diberi hukuman. Nah, sudah terjawab dua sekaligus. Benar yang disampaikan Bu Umi bahwa restitusi itu adalah sebuah keyakinan kelas di mana tidak ada lagi hukuman. Nah, yang perlu saya tekankan adalah poin nomor 2, yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman dan restitusi, di mana konsekuensi ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama dan kita terapkan bersama. Jika ada pelanggaran nanti, apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensinya karena melakukan pelanggaran. Contoh, jika nanti anak ibu tertidur di dalam kelas, maka anak ibu harus melakukan yang pertama, anak ibu harus bangun dan mencuci muka. Setelah itu nanti anak ibu harus meminta maaf kepada ibu dan ke semua teman-teman kelas karena sudah mengganggu pembelajaran. Dengan terjadinya ibu menegur, maka pembelajaran juga ikut terganggu. Nah, dari semua penjelasan tadi, baik contoh yang sudah diungkapkan oleh teman-teman kita, Bapak Ibu, kira-kira masih ada yang mengganjal tentang hukuman, konsekuensi, atau restitusi yang ada di paparan depan, Bapak Ibu? Ada yang masih mengganjal atau sudah pas? Kalau sudah pas, kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut. Baik. Nak makan. Kamu makan disusun apa nih? Nah, kita lihat 5 posisi kontrol guru yang sudah tadi sudah disinggung sedikit, namun di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu menghukum, apa nanti dampaknya kepada anak jika kita melakukan posisi kontrol yang ini. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Kita pindah slide.
Nangis. Pengennya itu enggak? Nah, dari video tadi, ini apa kira-kira yang tergambar dalam video tadi? Ada seorang Pak Guru memberikan soal kepada murid-muridnya. Ada 10 buah apel yang dimiliki oleh Pak Guru, dan apel itu diberikan kepada 5 orang anak. Berapakah sisa apelnya? Maka anak-anak menjawab sisa apelnya 5. Namun Pak Guru menarik lagi kata-katanya. Kan belum jadi saya berikan. Kenapa jadi 5? Harusnya masih tetap 10. Karena Pak Guru baru berniat. Nah, itu dia cerita dari video tadi. Kalau kita sebagai pengajar yang demikian, kira-kira Pak Ibu, benarkah konsep yang diajarkan oleh Papa Zola tersebut? Boleh benar ya, Bu ya? Menarik perhatian murid. Nah, Tapi bagus. harus mendetail kata-kata guru itu biar dipahami anak yang di kelas tinggi. Kalau kelas rendah itu nggak bisa deh. Banyak aja itu bisa. Nah, bagus. Terima kasih Ibu. Nah, iya, kata Ibu Lubis tadi bisa kita lakukan hal yang demikian untuk menarik perhatian murid. Nah, salah satunya mungkin dengan cara ice breaking, enggak Bu? Nah, dengan ice breaking boleh kita seperti itu. Tapi ini hanya bisa kita terapkan kalau di sekolah dasar pada kelas tinggi, karena pemikirannya mungkin sudah lebih tinggi. Kalau di kelas rendah, mungkin dia akan tuh tadi yang terjadi pingsan anak itu karena bingung, nangis ya, benar sekali. Nah, itu adalah sebagai seni kita pendidik. Pendidik adalah artis kalau menurut saya. Kenapa? Pendidik ini sebagai contoh. Apapun tingkah laku kita itu akan diperhatikan oleh anak dan dicontoh. Bukan hanya pengajaran kita saja yang akan diterapkan, namun juga semua tingkah laku kita. Bahkan setelah kita keluar kelas, ternyata ada beberapa orang anak yang diam-diam saking ngefansnya sama kita, ditirukan gaya kita di depan kelas. Anak-anak, sekarang Ibu mau mengajar ya dengan persis seperti itu. Itu pernah saya ketemu dan sudah berulang beberapa kali. Ternyata sebegini ngefansnya anak saya ya, sampai ditirukan dari gaya jilbab saya, dari gaya berdiri saya ditirukan. Nah, itu juga salah satu motivasi kita. Sebagai pendidik, kita wajib untuk mengikuti perkembangan zaman, merubah diri, mengubah mindset kita agar pembelajaran yang kita sampaikan menarik dan mampu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, posisi kontrol guru yang pertama adalah menghukum. Kalimatnya, patuhi aturan saya, kamu selalu salah. Nah, itu salah satu contohnya. Apa dampaknya kepada anak kita? Anak akan memberontak dan dendam. Mungkin pada saat itu karena posisinya lemah, dia tidak akan memberontak dengan memukul atau segala macam. Tapi percayalah Bapak Ibu, dia memberontak dalam hati dan pikirannya. Bahkan dia sampai mendendam. Ini berbahaya jika kita terapkan penghukum ini pada masalah-masalah yang ringan, apalagi pada pelanggar pertama. Anak itu selama ini tidak pernah melakukannya, hanya sekali
sekali itu dia melakukan pelanggaran, langsung kita hukum sejadi-jadinya. Bukan tidak mungkin dia akan mendendam, menyimpan perasaan tidak nyaman terhadap kita untuk saat ini, tahun depan, bahkan tertanam seumur hidup. Nah, itu dia. Kita lanjut. Posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kalimat yang dinyatakan, ibu sangat kecewa. Bagaimana coba? Nah, ini adalah posisi guru yang memposisikan dirinya sebagai posisi benar, sedangkan anak sebagai posisi yang paling bersalah sekali. Nah, apa dampaknya pada anak? Yang pertama, anak merasa ibu saja sudah kecewa dengan saya. Dia ada merasa gagal, memandang rendah dirinya dan merasa tidak berharga. Apalagi anak itu adalah anak dengan sifat pendiam. Nah, cenderung itu akan tertanam. Saya tidak ada gunanya lah, ibu saja sudah kecewa sama saya. Nah, ini sebagai posisi kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini juga kadang-kadang kita tidak sadar melakukan hal ini di dalam kelas kita. Jadi kita harus pandai-pandai memilih posisi sebagai guru ketika ada pelanggaran di dalam kelas. Nah, posisi ketiga yaitu memposisikan sebagai teman. Di sini dinyatakan dengan kalimat, ayo bantu. Ibu tidak ingatkah kamu? Ibu sudah menolong kamu berkali-kali. Masa kali ini kamu tidak mau mengerjakan? Tolonglah bantu ibu. Nah, posisi ini adalah posisi sebagai teman. Nah, posisi ini mungkin membuat rasa aman, senang, akrab, dan anak menjadi dekat dengan kita. Anak bisa berbagi dengan kita. Namun posisi ini punya dampak yang masih kurang efektif, yaitu motivasinya hanya berasal dari luar. Artinya, jika gurunya berbeda, contoh, seandainya saya yang melakukan posisi sebagai teman, ayolah bantu anak ibu besok jangan tidak ada lagi yang terlambat. Nah, ternyata gurunya bertukar. Saya digantikan posisinya dengan Pak Alfira. Nah, anak tadi termotivasi karena dia merasa dekat dengan saya. Jadi Pak Alfira adalah orang lain yang belum mereka dekati. Nah, posisi ini jika kita terapkan, bisa jadi anak akan melakukan pelanggaran setelah berubah posisi kita atau digantikan dengan orang lain. Contoh, ketika saya sakit atau saya tidak masuk, Pak Alfira yang masuk. Anak-anak mungkin tidak akan mau mematuhi aturan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Alfira atau dikatakan oleh Pak Alfira karena dia cenderung mendapatkan motivasi hanya dari saya. Karena dia berpikir yang sayang itu adalah ibu saya, bapak ini belum tentu. Nah, itu adalah kalau kita memposisikan sebagai teman. Namun ini jauh lebih baik dibandingkan posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Kita lanjut. Posisi sebagai pemantau. Kalimat yang sering digunakan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, sebagai pemantau. Apa dampaknya kepada anak? Ketika kita melakukan pemantauan terus-menerus, dampaknya adalah rasa tidak nyaman. Ibu nih dilihatnya saya terus-terusan, kayaknya saya bersalah terus. Nah, lalu sebagai pendidik, kita juga akan merasa capek. Kenapa? Karena kita harus kontrol mereka terus. Ini si anak ini harus dibeginikan nih, anak ini harus dibeginikan. Sementara tugas kita masih banyak lagi. Apalagi nanti kita yang dalam kondisi siswanya full, seperti di kelas Pak Egip yang lebih siswanya dari 30 orang. Nah, itu kita akan capek sebagai posisi pengontrol. 30 lebih loh yang akan kita kontrol satu persatu. Capek kita, habis waktu kita, terkuras energi kita. Nah, itu tidak efektifnya sebagai posisi pengontrol. Terakhir, posisi guru sebagai manajer, yaitu
Kalimat yang dinyatakan adalah apa yang kita yakini. Nah, itu tadi kita membuat keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Terus apakah kamu meyakininya? Dan apa dampaknya karena kita? Anak kita akan berpikir, kalau saya melakukan kesalahan, apa jalan keluarnya? Nah, dengan masalah yang ada ini, bagaimana solusinya? Maka anak akan belajar memecahkan masalah dan belajar dari kesalahan yang sudah dibuat. Ini adalah posisi ideal kita sebagai seorang pendidik, yaitu sebagai manajer. Dan ini efektif jika kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, sampai di sini Pak Ibu, ada yang masih mengganjal atau yang ingin ditanyakan dari 5 posisi kontrol ini? Tidak? Pas ya? Oh, silakan Bu Yen. Jika ada kasus, apakah kita perlu harus sebagai Terima kasih pertanyaannya. Jika kita menemui kasus di kelas kita, apakah posisi kita langsungkan ke manajer? Kita balik lagi ke pendapat yang sebelumnya, yaitu yang sudah diungkapkan oleh Ibu Lubis tadi. Kita lihat, nah kasusnya kasus anak ini, kasus pertama kah atau kasus berulang-ulang? Ini jangan-jangan dia terlambat sudah setiap hari. Nah, kalau kasus yang berulang tidak bisa kita lakukan dengan cara manajer, karena ini tidak efektif untuk mereka. Tidak ada rasa jerah untuk mereka, tidak ada rasa pembelajaran di sana. Maka posisi lain bisa kita pilih. Tapi kalau untuk kasus pertama, memungkinkan kita memakai posisi manajer dan bentuk kasusnya pun kasus ringan. Demikian Bu Yen, bagaimana? Terima kasih Bu Yen. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukanlah peraturan kelas. Keyakinan kelas memotivasi peserta didik secara intrinsik atau dari dalam dirinya, bukan peraturan kelas yang menimbulkan hukuman atau konsekuensi. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dengan cara seperti apa? Nah, kita lihat slide berikutnya. Nih, pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak. Nah, nyata dia. Yang kedua, berupa pernyataan universal yang mudah dipahami. Yang ketiga, dibuat dari pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kata-katanya tidak terlalu panjang, sedikit saja. Sesuai kondisi sekolah atau kelas, dan semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatannya. Kira-kira contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat bunyinya seperti apa ya Pak Bu? Nah, belajar dengan bahagia. Terus, apalagi kira-kira ya? Saling menghargai dan menghormati. Nah, berbicara sopan. Nah, ini kita tulis. Buat kesepakatan bersama, lalu kita tuliskan di sana. Namun di sana tidak ada kata hukuman atau konsekuensinya. Selama ini kan aku bagi dulu ya, di kelas itu satu, di dalam kelas aku bukan memotong tempat duduknya. Aku bukan terus anak itu. Kadang kalau agak membosankan saja, saya kasih kesempatan untuk anak itu, pilih kawanmu mana yang lebih menyenangkan untuk belajar. Tapi biar senang dia, tapi pilih lawan jenis. Contohnya perempuan pilih laki-laki. Jadi kadang orang itu kadang lagi mau dipilih. satu sendiri. Akhirnya dia tahu sendiri. Apa? Jadi kita tahu juga ya anak itu. Tidak kita paksakan dia anak itu yang memilih pasangannya. Itu yang motivasi ya. Jadi kadang anak itu tidak Bu. Tapi tidak saya paksa.
Pilih yang meyakinkan. Tapi ada juga kayak Mbak Sister kan hiperaktif dia. Kadang sebuah yang kayak pendiam, tapi agak membleng otaknya karena istri itu pintar. Iya dah, pintar dia cuma nggak bertahan duduk. Saya suruh lagi kau satu tempat duduknya, jaga dia ya. Kalau berdiri duduk, asal berdiri jangan duduk. Kalau terlambat dia masuk nanti serah panggil dia. Jadi kadang jadi pegang dia. Budaya positifnya tadi berarti dia berubah cuma duduk. Terlambat nanti Sister udah dicari dia itu. Jadi aku tanya dia, mana Sister? Saya bilang gitu, cari dulu ya Bu, katanya. Cari luar. Begitu mau dipegang tangannya. Kadang kita senyum di situ, kita bahagia untuk menyembuhkan anak. Jangan kita emosi tapi tidak disegal terus mulai pagi sampai pulang dulu sini. Jadi lokal begitu dibuat. Dari tempat duduknya berubah terus. Tidak mau sampai 2 bulan. 1 bulan paling lama. Jangan satukan yang suka ngomong sama yang ngomong. Jangan buat yang tidak ngomong pendiamnya. Yang sama cerewetnya sama cerewet tapi perhatian kita agak full ke sana. Dengan bagaimana setiap buat pertanyaan lempar ke orang itu. Jadi tidak kesempatan lagi orang itu bicara. Awak nanti lempar lagi tak ada sia-sia dia. Gimana menurut ibu-ibu mau pakai cek saya? Oke, terima kasih ya Bu Lubis atas kiatnya. Dan mudah-mudahan ini juga memotivasi kepada kita semua untuk bisa mencobakan hal-hal baru seperti yang sudah dicobakan oleh Bu Lubis dalam kelasnya. Mungkin kita juga bisa mencobakan atau kita bisa dari pengalaman beliau dalam kelasnya kita bisa menggali lagi kira-kira kalau seperti ini apa lagi ya inovasi yang akan kita ciptakan. Nah itu adalah salah satu juga tujuan dari profil pelajar Pancasila yaitu inovasi. Ya, bagus sekali ya Ibu. Terima kasih banyak karena sudah berbagi pengalaman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara penerapan restitusi yang sudah kita laksanakan sebagai keyakinan kelas. Nah, di sana ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini mungkin yang sudah dilakukan oleh pengalaman dari Bu Lubis tadi, yaitu menenangkan dulu, kita tanya dulu, nah kita tenangkan dulu, kita stabilkan identitasnya dulu. Setelah itu dari menanyakan keyakinan, apakah benar yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan atau tidak. Nah, terus yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Nah, baru di sana kita validasi tindakannya itu salah, lalu jalan keluar yang mana yang akan diambil. Nah, itu adalah segitiga restitusi yang bisa kita terapkan. Nah, nanti setelah kita menerapkan dalam kelas, jika nanti masih ada yang ragu tentang restitusi ini, kita bisa nanti sharing kembali, kita buat acara seperti ini lagi di kesempatan yang berbeda ya Bu ya, atau mungkin nanti Bu Lubis yang kita minta untuk berbagi pengalaman-pengalamannya karena memang beliau sudah senior, sudah banyak pengalaman-pengalaman dibandingkan kita-kita yang masih muda ini. Nah, dari semua paparan yang sudah saya sampaikan, ini adalah contoh penerapan restitusi yang sudah saya laksanakan.
Nah, ini adalah contoh pendaratan restitusi yang sudah saya laksanakan. Dalam video tersebut, anak saya Vindo itu sudah berulang kali melakukan pelanggaran yang sama. Dia sering datang terlambat, dan ini sudah kesekian kalinya. Akhirnya saya menerapkan restitusi. Yaitu yang pertama saya melakukan dari segitiga restitusi, yaitu saya tanyakan dulu apa alasannya. Setelah itu saya tanyakan kembali apa kira-kira yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki, dan saya juga bekerja sama terhadap orang tuanya. Nah, ini adalah salah satu contoh restitusi. Nah, demikian saja paparan saya pada siang hari ini. Saya akan mengakhiri dengan pantun saya, yaitu buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Amin. Nah, dari banyak hal yang sudah saya sampaikan, mungkin ada kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam menyampaikan materi, maka semua yang kesalahan yang saya lakukan semata-mata dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa sih itu keyakinan kelas, sama dengan apa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Fanu dari 6A SD Negeri 21 Pulau Pujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Orizal Zarifa dari kelas 6A SDN 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alsitina Fitria Ragil. Saya dari kelas 6A SDN 21 Pulau Punjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Rahman dari kelas 6A SD Negeri 21 Pulau Punjung. Saya sangat senang. Saya senang sekali. Saya sangat senang sekali. Saya sangat senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Saya Sangat penting. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penting. Sangat penting. Saya penting. Buat saya lebih disiplin. Menjadikan kami bertanggung jawab, Membuat kita menghargai orang lain. agar membuat lebih baik lagi.